Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan teman-teman semua peserta mata kuliah Teori Musik 1 tetap dalam kondisi sehat. Sekalipun kita masih dalam kondisi perkuliahan daring, pada perkuliahan asinkronus ini saya akan menerangkan materi tentang interval. Bisa diperhatikan pada slide yang saya tampilkan. Ya, di detik-detik akhir perkuliahan teori musik 1 ini, saya akan memberikan materi tentang interval, di mana tujuannya adalah adik-adik mahasiswa semua mampu mendeskripsikan serta membedakan nama dan bunyi interval. Adapun alat dan bahan pendukung materi silakan bisa dipersiapkan. Ada alat tulis, kemudian aplikasi di Android maupun iOS, yaitu Musik Theory Helper, dan website menggunakan musiktheory.net, ya, license 30, kemudian ada website Quizzes untuk mengerjakan soal, dan ada OmniCalculator. Nah, interval adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain. Setiap interval diberikan nama yang mengandung arti, kuantitas, dan kualitas. Teman-teman lihat di bagian kanan ya, ada nada pertama dan nada kedua. Ya. Ada nada yang pertama, nada B, ada nada D. Nah, antara nada B dan nada D ini ada jarak yang disebut sebagai interval. Ya, jadi jaraknya yaitu ada nominalnya, angkanya. Dari nada B ke nada D itu 3 ya. Mengapa 3? Karena dari B, kemudian C, dan D ya. B itu hitungan 1 nada, ya. C itu 2, dan D itu yang ketiga. Ya. Maka intervalnya 3. Tinggal nanti sifatnya apa, kita melihat detail jarak intervalnya. Ya, seperti contoh di bawah berikut juga pada bass clef ya, bisa adik-adik lihat begitu lumayan rentangnya panjang ya, jadi tinggi ya, dari nada A ke nada F ya, ini ada rentang 6 ya. Nah, secara sederhana interval dapat diingat-ingat yaitu hubungan antara dua nada. Jadi nada satu disebut nada selang, dan nada yang kedua ini. Ya. Jadi ada dua nada. Nah, interval itu dapat disebut sebagai mother of melody and harmony, atau ibu dari melodi dan harmoni. Karena adik-adik nanti ketika mempelajari melodi tentu sangat berkaitan dengan interval. Karena di melodi itu ada interval-interval, dan harmoni pun juga sama. Hanya saja jika pada melodi interval itu dimainkan satuan, dan pada harmoni interval dimainkan secara bersama-sama. Nama interval memiliki dua bagian. Yang pertama, jarak kedua nada dari satu sama lain, dan jenis interval. Yang kedua jenis intervalnya ya. Jadi jarak kedua nada dari satu sama lain dan jenis interval. Yang kedua. Jadi kita lihat pada contoh di bawah ini ada nada F ke nada C ya. Maka ini jaraknya adalah 5 ya. F, G, A, B, C ya. 5.
Dan ini disebut jarak ya. Kemudian jenisnya apa? Nah, nanti kita pelajari berbagai macam ragam jenis interval. Jika kita lihat ini merupakan interval perfect 5 ya, jarak 5 gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama jarak kedua nada satu sama lain. Bisa dilihat analogikanya ya, teman-teman bisa melihat seperti urutan orang berlari dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, serta kedelapan. Nah, kita menggunakan istilah pada musik itu kedelapan itu adalah oktav ya. Nah, logika pertama, jarak C ke C adalah 1, jarak C ke D adalah 2, logika kedua jarak C ke G adalah 5 ya. Kemudian sama, jarak nada D ke A juga sama 5. Kemudian logika ketiga, jarak D ke E adalah 2 dan nada C ke C, B ke C adalah 2 ya. Ini jaraknya. Jadi dihitung mulai dari nada selangnya ya, nada alasnya ke nada selangnya ya. Jadi nada alas yang bawah kemudian ke nada selangnya. Silakan ini kuis nanti bisa dikerjakan, ada di Elena. Adik-adik bisa mengerjakan supaya pemahaman tahu, tulis saja jaraknya ya, gitu. Kemudian jenis interval ada 5 macam ya interval. Jadi dari interval perfect, mayor dan minor, kemudian augmented dan diminished ya. Jika dilihat bagan ini merupakan bagan secara hierarki urutan dari interval. Interval mayor bawahnya adalah interval minor. Bawahnya interval minor adalah interval diminished ya. Itu pun juga naik interval diminished, atasnya minor, atasnya lagi mayor, dan atasnya lagi augmented. Ini jaraknya adalah half step ya, atau setengah nada. Sebagai contoh, interval mayor turun setengah nada maka jadi interval minor. Interval minor turun lagi setengah nada maka akan jadi interval diminished ya. Mayor itu besar, minor kecil, augmented lebih, diminished kurang. Sedangkan interval perfect itu adalah interval murni, ada 4 macam, dari unison atau perfect first ya, perfect one, perfect four atau P4 dan perfect fifth atau P5 dan perfect eighth atau octave. Ini interval murni ya. Interval murni ada P1, P4, P5 dan P8 ya. Kita tahu bahwasanya interval murni P4 dan P5 ini nanti akan digunakan sebagai rumus untuk menentukan tangga nada crash maupun moll ya. Jadi dihafalkan P1 itu unison, P4, P5 dan P8 itu oktav. Kemudian interval mayor ya ada 4 macam, mayor, second, mayor third, mayor sixth dan mayor seventh. Ya. Mayor second itu jaraknya 2, kemudian mayor third itu jaraknya 3, mayor sixth ya atau sep itu 6 dan mayor seven itu jaraknya 7 ya. Kalau adik-adik lihat pada interval mayor seven ini kita tahu kalau kita mempelajari chord, ada chord C mayor seven, ini yang tentu nanti akan menjadi penentu akord mayor 7-nya ya. Jadi interval ini. Dan lihat C ke B ya, jaraknya 7 dan sifatnya adalah mayor.
Selanjutnya interval minor ya. Jadi nanti kerjakan. Interval minor merupakan interval mayor turun setengah nada. Sebagai contoh tadi C ke D, maka ketika turun setengah nada C ke Des, maka dia menjadi interval minor second. Jika dirasakan bunyi ya, interval mayor tadi, ya, ini tadi interval mayor, C ke D, ya, C ke D, kemudian D turun half step setengah nada. Ya. Nah, ini jadi interval minor second. Minor second ya, itu sama ada 2, 3, 6, dan 7 ya. Jadi dari interval mayor turun setengah nada. Ini mayor third ya. Minor third atau minor 3. Mayor 6. Minor 6. Ini mayor 7. Nah, ini turun setengah nada jadi minor 7. Oke, ya. Nah, ini ketika struktur intervalnya menjadi chord 7 ya. Sumbernya dari ini, penentunya dari interval mayor 7 kan seperti itu. Itu interval minor. Nah, kemudian adalah interval augmented dan diminished ya. Jika interval perfect, mayor itu dibuat setengah nada lebih besar, ya, urutan nomornya tetap sama atau naik setengah nada, maka akan menjadi interval augmented. Perhatikan, jadi hierarkinya dari mayor naik setengah nada jadi augmented, dari perfect naik setengah nada akan jadi augmented juga. Angkanya tetap, urutan nomornya tetap, tidak berubah. Sebagai contoh, mayor 2, C ke D, ketika naik tulisannya jadi C dis, nah itu maka jadi augmented 2 ya. Augmented 2, C ke dis. Ini memang enharmonis dengan minor 3 ya. Tapi minor 3 itu penulisannya C ke S ya. Karena C ke E kan jaraknya 3, turun setengah C ke S. Teorinya seperti itu ya. Kemudian untuk interval perfect ya, naik setengah nada jadi augmented. Nah, sebagai contoh perfect 4 ya. Perfect 4 itu naik setengah nada akan menjadi augmented 4 ya. Itu. Nah, sama ketika interval perfect ya, turun setengah nada, maka jadi diminished. Ya, kita contoh interval perfect 5 atau P5 ketika turun setengah nada dari C ke G jadi C ke Ges, ini maka jadi diminished 5 ya. Oke, bagus. Nah, tuh. Dari minor turun setengah nada maka jadi diminished. Ya, jadi dari interval minor third, kemudian turun half step. Nah, ini tadi C ke S, kemudian turun C ke SS, maka menjadi diminished 2 ya. Oke. Nah, ini nanti silakan tugas-tugas yang ada di Elena bisa dikerjakan. Yang pertama pemahaman tentang deskripsi,
interval itu apa, kemudian ragamnya interval itu apa, adik-adik bisa belajar, ya, kemudian jangan lupa juga untuk, mengasah hearing-nya, karena memang, interval itu harus diasah juga dengan hearing. Jika tidak, maka kepekaan kita terhadap interval akan lemah, ya. Dan minggu depan kita akan belajar mengasah lagi lebih dalam, tentang hearing interval serta interval, kompon, dan, interval bersusun ya. Jadi interval tadi kita belajar sampai P8, nanti kita lanjutkan sampai ke-15 ya. Lanjutkan oktav kedua seperti itu. Begitu untuk materi tentang interval ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.